Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita ada keluhan lagi ya, kulkas Polytron tidak bisa beku ya. Kulkas ini tidak bisa beku. Jadi menurut informasi dari orangnya itu, Mas punya saya itu kulkasnya itu ketika mati itu lama hidupnya bang, kadang sampai berjam-jam baru hidup lagi, dan pada akhirnya kulkasnya itu nggak bisa beku ya, hanya dingin saja. Nah kurang lebihnya seperti itu. Pada intinya ketika kulkas ini sudah mati, hidupnya itu lama ya, mau hidup ya. Nah di sini kita akan bahas ada banyak ya penyebab kulkas ini kerusakannya itu ada banyak ya. Jadi kita cek satu persatu bagaimana cara mengatasi kulkas yang seperti ini ya. Kita cek satu persatu. Dan untuk kulkas yang ketika mati hidupnya lama itu ada banyak kemungkinan ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri ke kulkas masing-masing ya. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Dan untuk penyebabnya itu ada banyak kemungkinan. Bisa jadi dari kompresornya, bisa jadi dari relay, bisa juga dari termostatnya. Nah ini kita akan bahas satu persatu. Nanti sesuaikan dengan kondisi kerusakan pada kulkas di rumah teman-teman masing-masing ya. Oke, nah sekarang kita akan mengecek untuk kondisi kulkasnya ya. Seperti biasa untuk pengecekan kondisi kulkas. Nah di sini karena informasinya juga nggak bisa beku ya, ada kemungkinan dari freon juga bisa. Nah di sini bisa kita pastikan ya, bisa dicek karena di sini udah menggunakan kondensor luar. Di sini kita cek nih, pada saat kompresor jalan teman-teman bisa cek di area kondensornya ini, pastikan kondensornya ini panas, karena freon yang normal ataupun freon yang penuh pada area kondensor dan juga di area filter itu pastinya panas ya, harus panas. Kalau misalkan dingin itu berarti freonnya habis. Nah tuh yang pertama kita cek di bagian kondensornya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kompresornya. Nah sekarang kita akan cek kompresornya untuk di bagian ampere. Oke, di sini ampere kita lihat. Nah, di sini ampere menunjukkan di angka 0,6. Nah, di sini pertanda bahwa kompresornya itu normal ya kalau dilihat dari kompresornya sendiri. Nah, di bagian nameplate sendiri di sini arus maksimal itu berada di berapa ini? 0,75. Jadi kalau misalkan di sini berada di 0,5 artinya ambang batasnya itu masih banyak ya. Jadi kompresornya itu normal. Nah kalau misalkan kompresornya normal itu ada kemungkinan di bagian relay ataupun termostat. Nah ciri-ciri kompresor yang normal itu dari ampere juga normal, dan juga untuk kondisi panas pada kompresor itu juga normal ya. Kompresor ini memang panas tapi nggak sampai overheat ya, karena kalau misalkan sampai overheat ketika kompresor kulkas itu mati, maka di sini bakalan macet ya untuk kompresornya. Nah itu ada banyak kemungkinan. Jadi untuk bagian kompresor juga dicek, jangan sampai panasnya itu sampai overheat ya. Kalau overheat itu nanti nggak bakalan jalan ya kalau misalkan habis mati. Nah selanjutnya apa yang perlu diganti? Nah teman-teman cobalah untuk mengecek di area relay ya. Di sini kita cabut dulu. Nah coba untuk mengecek di area relay ataupun di area overload. Karena kalau misalkan di area relay ataupun overload ini terjadi ngefong ya, maka kompresor itu bakalan susah juga untuk hidup dan nantinya bakalan panas ya. Nah, di sini coba untuk mengecek di bagian relay. Nah, di sini untuk relaynya menggunakan relay kaki kanan. Nah, biasanya relay yang rusak itu di area dalam sini. Ini kita buka dulu. Nah biasanya relay yang rusak itu biasanya di area dalam ini gosong ya, untuk di bagian bimetalnya ini biasanya gosong. Nah kebetulan di sini udah sedikit gosong ya untuk
area bimetalnya. Nah, ini kita coba ganti juga. Nah, untuk di bagian relay kita coba ganti. Nah, relay kita ganti menggunakan relay yang sama di bagian kanan. Nah, karena di sini untuk relay kaki kanan di sini saya nggak ada ya. Di sini saya mempunyai relay 2 kaki. Nah, apakah bisa dipakai relay yang 2 kaki seperti ini? Itu bisa ya, teman-teman ya. Jawabannya bisa. Jadi yang dipakai itu di bagian kanan saja, yang di bagian kiri itu nggak dipakai. Meskipun kita menggunakan relay yang 4 kaki juga nggak ada masalah. Kita pakai asalkan kita pakai yang posisi sama dengan yang relay bawaannya. Apabila di kanan kita pasang di kanan seperti ini. Nah, ini contoh relay yang kaki 2 ini biasanya menggunakan relay biasanya menggunakan kapasitor running ya. Nah, ini kita nggak perlu menggunakan kapasitor running dulu. Nah, di sini kita langsung pasang aja. Nah, kita pasang kembali seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan di bagian relay ini ada sedikit gosong ya ataupun ngefong, itu perlu diganti. Oh ya, dan selanjutnya juga untuk di bagian overload juga bisa dicek juga. Biasanya di bagian overload ini kalau misalkan udah rusak ya, di area sini tuh banyak retakan ya. Jadi saran saya itu bisa diganti juga kalau misalkan udah retak banget. Kalau misalkan masih bagus seperti ini, itu nggak perlu diganti ya. Nah, selanjutnya kita akan pasang, kita akan coba hidupkan. Nanti kita akan bahas untuk di bagian termostat kenapa harus ganti termostat, masalahnya di mana. Nah, kita akan bahas nanti. Sekarang kita akan coba langsung hidupkan. Sekarang kita tambah pasang. Untuk ampere kita pasang, kita tekan menentukan juga untuk di bagian ampernya. Nah, sekarang kita coba langsung hidupkan. 1 2 3. Oke. Di sini untuk kompresor sudah berjalan dan berada di ampere yang sama seperti tadi 0,6 ya. Namun kebetulan untuk di sini untuk kompresornya itu sangat kasar banget ya, sangat kasar banget. Jadi kompresor kasar seperti ini itu bisa juga penyebabnya kompresor lama hidupnya ya. Jadi teman-teman bisa cek juga untuk di bagian kompresornya. Dan suara kasar seperti ini biasanya itu dari piston yang udah mulai longgar ya, atau juga penyebabnya itu bisa dari kekurangan oli juga bisa untuk di bagian kompresor sini. Nah, kebetulan untuk di sini masih normal-normal aja. Ambang batasnya itu kan 0,75 dan di sini berada di 0,69. Jadi di sini cukup aman. Nah, lalu apabila misalkan udah diganti relay ataupun diganti overload tapi tetap dengan kondisi yang sama, ketika mati susah hidup. Nah, baru langkah terakhir teman-teman bisa cek untuk di bagian termostatnya. Nah, termostat itu posisinya di bagian sini ya. Nah, untuk termostat itu yaitu di pengaturan suhu ini. Jadi pengaturan suhu ini yang dinamakan termostat ya. Jadi teman-teman bisa cek pasti di bagian termostat ini. Atau bila perlu teman-teman bisa ganti ya. Nah, pastikan untuk kondisi sensornya itu tertempel dengan evaporator tuh. Itu udah nempel ya dengan evaporator. Nah, kenapa saya menyarankan untuk mengganti termostat? Nah, di sini saya akan jelaskan ya sistem kerjanya. Nah, untuk termostat sendiri itu seperti ini bentukannya kalau udah dibuka ya. Jadi bagian ujung ini adalah sensor. Jadi ketika udah beku nanti otomatis termostat ini bakalan off ya. Nah, di sini kita akan coba jelaskan dulu sistem kerjanya supaya teman-teman paham. Nah, untuk cara kerja termostat ini sendiri itu memiliki fungsi sebagai pengatur suhu ya. Jadi termostat ini memerintahkan kompresor kapan waktunya hidup, kapan waktunya mati. Nah, ini adalah termostat. Nah, jadi ketika suhu ruangan
itu udah mulai beku ya, udah mulai beku ataupun udah mulai dingin atau suhu sudah tercapai, otomatis termostat ini akan memerintahkan kompresor itu untuk berhenti ya. Dengan catatan ketika kompresor itu udah berhenti, itu memerlukan waktu kurang lebih 5 menit ya, ataupun di atasnya itu baru bisa hidup kembali. Jadi ketika nggak nyampe 5 menit termostat ini udah connect lagi, ataupun kurang lebih sekitar beberapa detik termostat ini habis mati lalu dikonekin lagi, maka kompresor ini nggak bakalan jalan ya, karena untuk kompresor sendiri perlu waktu ya untuk bisa hidup. Jadi kurang lebihnya itu sekitar 5 menit ya. Jadi kalau misalkan si termostat ini memerintahkan kurang lebih sekitar di bawah 5 menit, kompresor ini nggak bakalan jalan ya, jadi perlu waktu. Nah, ini ada kemungkinan kerusakan terjadi di area termostat, yaitu perintahnya itu terlalu cepat. Jadi ketika mati, dia langsung memerintahkan hidup lagi, otomatis kompresor nggak bakalan jalan. Di sini saya contohkan nih, apabila ketika kompresor ini udah mati, di sini untuk flashnya itu mati ya, baterainya udah lowbat. Nah, ini saya contohkan apabila termostat itu memerintahkan kompresor untuk hidup terlalu cepat. Nah, ketika mati, nah ini ketika mati ya, suhu udah tercapai, otomatis kompresor kan mati. Tuh, kita cabut. Contohnya seperti ini, kita cabut. Nah, otomatis nanti kurang lebih waktu 5 menit ya, baru memerintahkan untuk hidup lagi. Kalau misalkan terlalu cepat, nah ketika udah memerintahkan terlalu cepat, ini saya jelaskan juga tuh. Kalau misalkan terlalu cepat, nah si kompresor itu nggak bakalan jalan tuh. Ampernya sampai berada di 2,3. Itu artinya kompresor nggak jalan. Jadi kalau perintahnya terlalu cepat, kompresor itu nggak bisa jalan ya. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya. Dan ketika udah seperti itu, nanti bakalan bunyi cetik ya di area kompresor. Berkelanjutan seperti itu sampai kondisi di evaporator itu mencair. Nah, kalau misalkan kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit, lalu kita hidupkan lagi, otomatis nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, kompresor bisa hidup. Nah, sekarang kita coba tunggu kurang lebih sekitar 5 menit, apakah bisa jalan atau enggak. Oke, nah di sini udah menunggu kurang lebih sekitar 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit, kurang lebih 4 menit ya, sambil ngopi sambil ngerokok. Di sini kita akan coba buktikan lagi ketika kita nyalakan waktunya itu lebih lama. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan. 1, 2, 3. Nah, di sini untuk kompresor udah berjalan ya, dan ampere juga sama, menunjukkan di 0,6. Nantinya bakalan turun ini ya, berada di 0,73. Nah, jadi kesimpulannya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi terlalu cepat pun termostat ini nggak bagus ya kalau misalkan hidupnya itu terlalu cepat, karena kompresor ini bakalan macet ya nanti kalau misalkan merintahnya terlalu cepat. Jadi minimal termostat ini akan memerintahkan kurang lebih sekitar 5 menit ya. Kurang dari 1 menit itu kompresor nggak bakalan jalan nantinya. Nah, di sini karena kulkas ini dibawa ke workshop saya, jadi saya ganti yang pertama saya ganti relaynya dulu, nggak langsung saya ganti termostatnya, karena kita akan tes semalaman, sehari semalam seperti apa kondisinya. Namun kalau misalkan kulkas ini berada di tempat orangnya atau di tempat customer saya, biasanya saya akan langsung mengganti 2 item tersebut, relay dan juga termostat. Karena di sini ada di workshop saya ganti relay dulu supaya biayanya itu nggak terlalu banyak ya. Nah, jadi pada kesimpulannya, jadi harus termostat itu harus seimbang ya. Jadi kurang lebih sekitar 5 menit lah untuk menghidupkan lagi. Kalau misalkan sekitar 5 menit baru hidup lagi, itu nggak bakalan mencair ya esnya. Jadi tetap normal. Baru kalau misalkan sampai 30 jam 1 jam baru bisa hidup lagi, nah itu yang nggak wajar.
bisa-bisa sampai mencair ya kalau seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa diganti juga termostatnya, jadi perlu diganti juga kalau terlalu lama, karena ada yang terlalu lama juga, ada juga yang terlalu pendek, itu sama-sama nggak bagus. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung juga channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.